Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik ya. Nah, hari ini aku akan membahas satu kisah yang masih berhubungan dengan anak-anak, dimana menurutku semua cerita yang ada anak-anak yang tersakiti di dalamnya itu adalah cerita kisah yang sangat menyedihkan ya teman-teman. Tapi kalau anak-anak tersebut disakiti oleh orang yang harusnya bisa menjaga dan merawat dia, pastinya lebih memilukan lagi ya. Tapi sebelum masuk ke kasusnya, untuk kalian yang suka sama cerita-cerita misteri, konspirasi, mistis, aku mau rekomendasiin satu channel YouTube yang keren banget, yaitu Mystery Stories. Kalian harus coba deh nonton satu video dari channel ini dulu, dijamin kalian bakal ketagihan karena ceritanya itu disampaikan dengan sangat jelas, padat, editannya juga bagus, jadi nggak bikin kita bosen pas nonton. Linknya aku taruh di kolom deskripsi ya teman-teman, jadi kalian tinggal klik dan bisa langsung nonton video dari channel keren satu ini. Pokoknya kalian harus coba. Ini ceritanya seru-seru banget sumpah. Nah, lanjut ke ceritanya. Jadi ini adalah kisah seorang anak yang dibawa ke rumah sakit berharap bisa sembuh, tapi akhirnya dia malah nggak bisa bertemu dengan keluarganya selama berbulan-bulan. Aku pribadi jarang banget dengar cerita kayak gini ya teman-teman. Dan pas aku research kisah ini pun, aku berasa lagi baca novel fiksi atau nonton film drama, karena bener-bener saking nggak percayanya kok kisah kayak gini ada di dunia nyata gitu loh. Kayak gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Justina Pelletier adalah seorang anak perempuan yang sangat bersemangat. Dia suka mendaki, dia suka main ice skate. Bukan cuma main sama teman-temannya, tapi dia juga beberapa kali ikut kompetisi ice skate. Dia suka mendengarkan lagu-lagu Taylor Swift, tapi yang paling dia senang adalah saat menghabiskan waktu bersama anjing peliharaannya yang bernama Roxy. Tapi pada 2010, Justina didiagnosis mengidap penyakit mitokondria, yaitu penyakit genetik atau turunan yang pada dasarnya akan melemahkan otot-otot tubuh, gangguan saraf, juga kadang muncul demensia atau gangguan pada ingatan jangka pendek. Dan kakaknya Justina juga mengidap penyakit yang sama. Untuk mengobati Justina, dia dan keluarganya pergi ke rumah sakit yang berjarak sekitar 2 jam kalau menggunakan mobil, yaitu Tufts Medical Center di Boston, Amerika Serikat. Dokter menjadwalkan operasi untuk Justina dan setelah menjalankan operasi itu, keadaan Justina membaik, dia kembali hidup dengan normal, bermain dengan teman-temannya, pokoknya semuanya berjalan dengan baik lah. Tapi di Februari 2013, Justina merasakan satu gejala sakit seperti flu dan demam biasa aja sih. Dan mungkin bagi kebanyakan orang, hal seperti ini itu nggak terlalu mengkhawatirkan karena bisa minum obat terus sembuh. Tapi untuk seseorang yang mengidap penyakit mitokondria, penyakit kecil seperti ini bisa menjadi sangat parah kalau nggak segera diobati. Makanya keluarga Justina memutuskan untuk segera membawa dia ke rumah sakit. Tapi saat Justina dibawa ke rumah sakit biasanya, yaitu Tufts Medical Center, dan mau bertemu dengan dokter yang menangani dia, dokternya itu lagi keluar kota. Sedangkan keadaannya Justina saat itu sudah semakin parah, dia udah nggak bisa ngomong dengan normal, dia juga hampir nggak bisa menelan makanan. Makanya keluarganya memutuskan, oke deh, kita bawa aja ke rumah sakit lain yang juga terkenal baik gitu ya, terkenal bagus di dekat area situ, yaitu Boston Medical Center. Justina mendaftar masuk di rumah sakit itu pada tanggal 10 Februari 2013. Setelah semua proses pendaftaran selesai, Justina pun dirawat oleh dokter di sana dan keluarga Justina mencari tempat singgah terdekat. Mereka bermalam di sana. Keesokan harinya mereka datang lagi lah ke rumah sakit untuk menjenguk Justina, untuk melihat keadaannya dia. Tapi saat keluarga sampai di rumah sakit itu, sambutan dari pihak rumah sakit sangat mengejutkan teman-teman. Jadi saat keluarga Justina masuk ke dalam rumah sakit, mereka langsung dihampirin sama seorang ahli saraf dan psikolog. Mereka bilang kalau Justina itu sebenarnya tidak mengidap penyakit mitokondria. Dan semua sakit yang dirasakan oleh Justina itu hanya ada di dalam pikirannya aja. Mereka bilang bukan hanya Justina sudah mengkonsumsi terlalu banyak obat, tapi juga Justina sudah melalui beberapa prosedur yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Karena dokter sebelumnya sudah salah mendiagnosis katanya.
Menurut mereka, diagnosis yang benar adalah bahwa Justina mengidap gangguan somatoform, yaitu kelainan psikologis atau kelainan mental pada seseorang yang biasanya ditandai dengan banyaknya keluhan fisik yang tidak menentu tapi tidak terlihat saat pemeriksaan fisik. Nah, gangguan somatoform ini biasanya terjadi karena stres atau banyak pikiran. Pastinya keluarga Justina langsung kaget banget dengar semua penjelasan dari dokter ini, dan mereka juga diberikan satu kertas gitu yang isinya adalah peraturan antara mereka, Justina, dan rumah sakit. Dalam peraturan itu juga tertulis kalau keluarga Justina tidak boleh meminta second opinion atau pendapat dari pihak manapun. Orang tua Justina pastinya langsung berpikir, waduh kok seperti ini, aneh banget ya, aduh nggak beres nih kayaknya. Akhirnya mereka pun cepet-cepet bawa Justina dan mereka mau keluarin Justina dari rumah sakit itu. Udah deh, kita bawa ke rumah sakit biasa aja. Tapi saat mereka mau keluar dari gedung rumah sakit, ada security yang menghentikan mereka. Justina diambil oleh pihak rumah sakit dan keluarga Justina itu diantarkan keluar gedung rumah sakit. Dan mereka bilang sama keluarga Justina, kalau kalian mencoba untuk masuk lagi atau berkunjung lagi ke dalam rumah sakit, berarti kalian masuk tanpa izin. Pihak rumah sakit pun memanggil polisi dan melaporkan orang tua Justina karena katanya sudah menghalangi perawatan yang mau mereka lakukan ke Justina. Sampai akhirnya petugas perlindungan anak datang untuk mengatasi situasinya. 24 jam kemudian keputusan hakim keluar. Diputuskan bahwa Justina tetap berada di dalam Boston Medical Center untuk menjalani perawatan dan orang tuanya tidak boleh ikut campur. Jadi hak asuh Justina pada saat itu diberikan ke pemerintah daerah dan Justina pun dibawa ke bangsal kejiwaan di rumah sakit itu. Pastinya orang tua Justina saat itu benar-benar kaget, mereka marah, mereka kecewa, mereka nggak tahu harus berbuat apa. Dalam beberapa interview mereka bilang mereka selalu mengikuti petunjuk dokter yang di Tufts Medical Center itu dan mereka tidak pernah berniat untuk menghalangi perawatan yang dilakukan ke anaknya. Mereka nggak pernah ingin anaknya nggak bisa sembuh, malah mereka tuh pengen anaknya cepet-cepet sembuh. Tapi kenapa hak asuhnya dia tuh malah diambil tiba-tiba seperti ini? Laporan dari rumah sakit Boston keluar beberapa minggu kemudian. Di sana mereka menjelaskan kenapa mereka melakukan semua ini pada Justina dan orang tuanya. Dalam laporan itu tertulis seperti ini. Karena kekhawatiran tentang perubahan perilaku regresif Justina di sekitar keluarganya dan berbagai prosedur medis dan episode perawatan yang telah dia lalui, dan kedua orang tua menolak rencana perawatan yang direkomendasikan untuk Justina, tim perlindungan anak pun dibentuk. Di laporan itu juga tertulis bahwa segera setelah mereka melakukan perawatan pada Justina, semua obat penghilang rasa sakit yang biasa dikonsumsi oleh Justina itu akan dihentikan. Jadi setiap harinya, setiap waktu Justina akan merasakan sakit di tubuhnya tanpa ada penghilang rasa sakit yang dia konsumsi. Nggak ada juga yang percaya sama dia. Para dokter di sana selalu bilang ke Justina, itu cuma ada di dalam pikiran kamu doang. Bahkan waktu berkunjung orang tuanya juga mulai dibatasi, teman-teman. Mereka tuh hanya boleh berkunjung seminggu sekali, itu pun cuma 1 jam, dan harus ada 1 orang perwakilan dari rumah sakit yang mengawasi mereka. Nah, selama berkunjung ke rumah sakit itu, keluarga Justina juga sambil perhatiin apakah benar ada gejala-gejala yang beda dengan kakaknya. Soalnya kan kakaknya juga mengidap mitokondria ya, teman-teman. Tapi kok pihak rumah sakit Boston tuh nggak berpikir si Justina mengidap penyakit mitokondria, tapi justru dibilang punya gangguan somatoform. Dan pihak keluarga sama sekali nggak melihat ada gejala orang yang mengidap somatoform gitu ya. Malahan gejalanya itu sama banget sama kakaknya. Kalau orang yang mengidap gangguan somatoform itu kan biasanya memang depresi, dia nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau bersosialisasi, pokoknya nggak bersemangat sama sekali, nggak pengen ngapa-ngapain ya teman-teman. Tapi Justina ini memang orangnya bersemangat banget. Sebelum masuk ke rumah sakit pun dia masih main ice skate sama teman-temannya, dia bersemangat untuk ikut kompetisi segala macam. Dan pas di rumah sakit pun dia nggak hilang semangat pas awal-awal masuk
gitu ya, dia masih ngobrolin sama keluarganya tentang nanti kalau aku udah keluar dari rumah sakit, aku udah pulang, di rumah aku mau ngadain pesta, ada DJ-nya, aku mau undang teman-teman, ada karaoke, ada balon-balon segala macam. Pada saat kunjungan itu, Justina dan keluarganya emang jarang banget ngobrolin hal-hal serius karena memang mereka selalu diawasi sama pihak rumah sakit kan. Dan kalaupun mereka membicarakan sesuatu yang serius, mereka tuh bisik-bisik, ngomongnya pelan-pelan. Suatu saat Justina sempat bisikin ke orang tuanya kalau setelah mereka pergi, pihak rumah sakit tuh bakal bilang ke Justina, udah kamu gak usah ribet-ribet mikirin kayak gimana pestanya nanti kalau kamu udah bisa pulang ke rumah, karena kamu gak bakalan keluar dari rumah sakit ini, kamu gak bakal pulang. Justina pastinya langsung benar-benar patah semangat, kayak ngerasa putus asa, dan dia sempat mulai berpikir kalau dia bakal ada di rumah sakit itu sampai dia meninggal. Tapi beberapa kali Justina tuh membuat origami, dan di dalam origaminya itu ada beberapa note, terus diberikanlah ke keluarganya. Di note-nya itu kalimatnya ada yang seperti ini, dia bilang, aku tahu kalian percaya padaku, jangan lupakan itu, aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia. Tapi note lainnya juga berisi seperti, aku telah disiksa, aku disakiti oleh pihak rumah sakit di sini, oleh para staf, dan dia juga menceritakan detailnya di note tersebut kepada keluarganya. Dan keluarga malang ini nggak bisa berbuat apapun untuk menolong Justina. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, Justina terlihat semakin putus asa. Dia semakin memperlihatkan gejala-gejala orang yang mengidap gangguan somatoform, karena memang itu yang diharapkan pihak rumah sakit gitu. Gimana nggak jadi depresi, gimana nggak stres ya teman-teman. Ini anak remaja yang sehari-harinya cuma di rumah sakit, dan dia merasakan sakit tapi nggak ada yang percaya, nggak dikasih obat penghilang rasa sakit, dia nggak pernah nonton TV, dia nggak dibolehin ketemu sama keluarganya, dia nggak dibolehin untuk main handphone. Jadi bener-bener luar biasa depresi pastinya lama-lama kan. Nggak lama setelah itu, Justina mulai menggunakan kursi roda karena dia udah nggak sanggup berjalan. Bahkan berdiri aja dia tuh udah nggak sanggup teman-teman. Dan karena pihak rumah sakit tuh yakin kalau sakit yang dia derita cuma ada dalam pikirannya aja, mereka tidak memberikan obat sama sekali untuk sakit fisiknya ini. Satu-satunya obat yang mereka berikan hanyalah antidepresi. Sang ayah sangat yakin kalau anaknya tuh sudah dijadikan kelinci percobaan untuk salah satu eksperimen medis yang pihak rumah sakit lakukan gitu ya, itu menurut ayahnya. Tapi mereka juga nggak tahu pasti karena semakin lama waktu berkunjung mereka tuh semakin dibatasi. Kan sebelumnya seminggu sekali selama 1 jam, sekarang seminggu sekali cuma selama 20 menit teman-teman, dan itu pun maksimal yang boleh masuk ke dalam rumah sakit cuma 2 orang aja. Jadi kalau misalkan ayah, ibu, dan kakaknya berkunjung ke sana, ayahnya tuh harus nunggu di mobil, jadi ibu dan kakaknya aja yang masuk duluan, nanti minggu depan gantian kayak gitu. Pada ulang tahun Justina yang ke-16, keluarganya diperbolehkan datang membawa kue, tapi nggak boleh pakai lilin. Dan pihak teman-teman keluarga itu banyak banget yang bawain balon, bawain hadiah. Tapi pihak rumah sakit tuh taruh itu di suatu tempat dan mereka lupa katanya. Jadi 10 hari berikutnya baru dikasihin ke Justina. Balonnya tuh udah pada kempes teman-teman. Justina benar-benar saat itu merasa dirinya sebagai tahanan. Keluarga berusaha minta pertolongan dari FBI, jaksa penuntut, dari senator, tapi nggak ada satupun dari mereka yang mau membantu. Karena gini loh teman-teman, jadi situasinya waktu itu mereka diberi penjelasan dari rumah sakit seperti ini. Jadi pada awal Justina dibawa ke rumah sakit Boston Medical Center, mereka tuh percaya kalau Justina sudah mengalami penganiayaan secara fisik ataupun mental dari keluarganya yang menyebabkan Justina jadi stres, dia jadi banyak pikiran, dia jadi trauma, akhirnya dia mengidap gangguan somatoform. Jadi memang semua pihak itu seperti FBI, jaksa penuntut, dan lainnya, mereka lebih percaya sama penjelasan rumah sakit bahwa orang tuanya Justina tuh menghalangi perawatan yang mau mereka lakukan. Jadi ya pastinya mereka nggak mau turun tangan untuk membantu keluarga Justina. Tapi setelah 1 tahun, keadaan Justina tidak juga membaik, sakit yang dia rasakan juga tidak menghilang. Jadi saat itu pihak rumah sakit kayaknya sudah mulai ragu juga dengan diagnosis mereka nih teman-teman. Dan mereka mulai berpikir, waduh udah 1 tahun, kayaknya nggak ada alasan lagi untuk merawat Justina di dalam bangsal kejiwaan rumah sakit Boston itu. Makanya setelah 1 tahun menjalani perawatan di sana, Justina diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Tapi
pihak perlindungan anak tidak membolehkan Justina kembali ke keluarganya. Jadi mereka memutuskan bahwa Justina harus tinggal di panti asuhan. Walaupun pada saat itu kenyataannya Justina masih memiliki keluarga yang utuh untuk bisa merawat dia. Dan pihak perlindungan anak itu ya nggak ngecek dulu kalau keluarga Justina tuh dari awal dia didiagnosis penyakit mitokondria. Keluarga tuh sudah melakukan persis seperti yang disarankan oleh dokter, yang disuruh sama dokter saat di Tufts Medical Center gitu loh. Jadi keluarga sama sekali tidak melakukan hal-hal yang bisa menyakiti Justina. Pihak perlindungan anak langsung mengambil keputusan untuk menempatkan dia di panti asuhan kayak gitu. Gak ada yang merasa menyesal atas perbuatan mereka ini. Mereka bilang mereka hanya ingin menolong Justina. Tapi dokternya Justina yang waktu itu di Tufts Medical Center, dia mengirimkan email kepada keluarga dan bilang bahwa dia menyesal dan merasa bersalah atas situasi ini. Di email itu dia bilang seperti ini, "Aku cemas. Sepertinya tim yang merawat Justina berusaha membuktikan diagnosis mereka itu adalah benar dengan apapun caranya. Saat semua terasa begitu melelahkan, semua usaha sudah dilakukan tapi tetap nggak ada hasil, Justina tetap nggak berhasil kembali bersama keluarganya. Pada April 2014, seorang ahli komputer berumur 30 tahun yang bernama Martin Gottsfeld, yang juga seorang aktivis perlindungan anak, dia sangat peduli dengan anak-anak, dia membela anak-anak yang mendapat dakwaan yang salah. Makanya begitu dia mendengar hal yang menimpa Justina, dia merasa harus melakukan sesuatu. Dia membentuk sesuatu yang bisa dibilang pasukan bantuan di media sosial ya teman-teman. Lelaki yang biasa dipanggil Marty ini melakukan penggalangan dana, dia membuat hashtag Free Justina, dan dia juga menghack website Boston Medical Center. Dan ini semua dilakukan sama dia untuk menarik perhatian publik ya teman-teman. Pas banget saat-saat itu orang tua Justina diberitahu oleh hakim kalau mereka tidak boleh menceritakan apa yang terjadi pada Justina ini ke publik atau ke orang-orang gitu ya. Tapi karena perbuatan Marty ini, akhirnya ya mereka nggak ada alasan lagi untuk tidak menceritakan hal ini ke publik, kan memang sudah menyebar ke publik ya. Akhirnya Justina mendapatkan perhatian dari publik yang memang sudah layak banget dia dapatkan ya teman-teman. Saat itu juga Justina dibantu keluarganya membuat satu video berdurasi 45 detik yang dia posting ke halaman Facebooknya. Isi videonya adalah dia duduk di kursi roda sambil memohon kepada hakim untuk bisa membiarkan dia pulang dan berkumpul lagi bersama keluarganya. Please let me go home, Judge Johnson and Governor Patrick. Please, right now. Please let me go home right now. Lalu hakim yang sama yang mengeluarkan keputusan kalau Justina harus dirawat di rumah sakit Boston dan orang tua yang nggak boleh ikut campur, yang juga mengambil hak asuh orang tuanya Justina itu, dia mengeluarkan keputusan bahwa katanya sudah ada bukti yang sah yang merubah situasinya saat itu. Akhirnya dia pun membolehkan, mengizinkan Justina untuk kembali berkumpul lagi bersama keluarganya pada 17 Juni 2014. Orang tuanya pasti sangat-sangat senang ayah Justina menggendong dia masuk ke dalam rumah. Mereka akhirnya bisa berkumpul lagi setelah terpisah selama 16 bulan. Dan itu adalah hari paling bahagia yang mereka alami semenjak Justina masuk ke bangsal kejiwaan rumah sakit Boston itu. Karena perbuatan beraninya Marty, Justina bisa berkumpul lagi bersama keluarganya ya teman-teman. Tapi hal ini merenggut kebebasannya Marty. Dia didakwa atas konspirasi dan dengan sengaja melakukan perusakan pada komputer yang dilindungi oleh pemerintah. Dia menghadapi tuntutan selama 10-15 tahun. Tapi sampai sekarang dia masih menunggu persidangan. Orang-orang membuat hashtag Free Marty karena dia juga ya yang pertama kali membuat hashtag Free Justina sampai Justina bisa dibebaskan seperti itu. Dalam beberapa interview, Justina bilang bahwa Marty sama sekali tidak pantas untuk dipenjara. Dia tidak menyakiti siapapun, dia tidak menyakiti anak manapun, dia hanya mencoba untuk membantu. Lalu pada 2016, keluarga Pelletier melayangkan tuntutan pada Boston Medical Center. Dalam konferensi pers, Justina bilang seperti ini, "Aku sangat marah, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, dan aku nggak mau ini terjadi lagi pada keluarga lainnya." Sedangkan orang tua Justina bilang seperti ini,
Mereka tidak mau orang tua lain yang mempunyai anak dengan kondisi medis yang kompleks dan rumit seperti ini jadi takut ke rumah sakit untuk memeriksakan anaknya. Dan menurut orang tua Justina, menuntut rumah sakit Boston itu bukanlah aksi balas dendam, tapi agar orang-orang lebih bisa bertanggung jawab, bisa berpikir 2 kali sebelum melakukan hal yang seenaknya pada keluarga pasien. Sudah lebih dari 4 tahun ya teman-teman, tapi dari info yang aku dapat sampai sekarang tuntutan keluarga Justina dan juga kasus pada Marty itu masih menggantung. Aku tahu pasti butuh banyak banget proses untuk sebuah persidangan, tapi kenyataan bahwa mereka harus menunggu sangat lama untuk bisa mendapat keadilan kayaknya benar-benar bikin kesel gitu ya teman-teman. Semoga prosesnya bisa cepat selesai dan mereka bisa cepat dapat keadilan ya. Tapi seenggaknya Justina sekarang sudah bisa berkumpul lagi bersama keluarganya. Dia menjalani hidup normalnya lagi. Dia mendatangi beberapa dokter yang berbeda, yang memang spesialis dalam penyakit mitokondria. Dan memang kenyataannya dia benar mengidap penyakit mitokondria ya teman-teman, bukan gangguan somatoform. Dia sudah menjalani beberapa operasi, keadaannya sudah jauh membaik, berat badannya sudah mulai meningkat, dan dia juga mau meneruskan sekolahnya. Walaupun dia sudah tertinggal 2 tahun, tapi dia masih sangat bersemangat untuk bisa melanjutkan masa-masa SMA-nya. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata memang sudah ada 5 kasus lainnya juga di sana, di mana diagnosis dokter itu menyebabkan orang tua kehilangan hak asuh anaknya. Justina sekarang sangat suka melukis, itu adalah passion terbesarnya, dan dia juga ikut terapi menunggang kuda, berusaha untuk bisa berjalan lagi. Dan aku berharap banget ya, mudah-mudahan Justina akhirnya bisa pulih dan akhirnya dia bisa berjalan seperti biasa lagi, karena menurutku dia benar-benar pantas banget mendapatkan itu. Oke, itu dia kisah kita untuk kali ini teman-teman. Benar-benar cerita yang mengejutkan ya. Kalau aku sendiri sih jarang banget dengar cerita seperti ini. Kalau kalian gimana? Apa kalian pernah mendengar atau tahu cerita seperti ini, kisah seperti ini di dunia nyata? Kalau memang ada, kalian tulis di komen ya teman-teman, aku pengen banget tahu, dan tulis juga apa pendapat kalian tentang kasus ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM aja ke Instagram aku, hanifastori92. Bye-bye!